Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Siti Alifa Nuraini, salah satu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video kali ini tentang bagaimana cara saya mengembangkan bahan ajar dengan materi unsur intrinsik. Penasaran bukan? Yuk, mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Tahu gak sih, hari ini Ibu akan memberikan materi yang spesial, yaitu kita semuanya akan membahas mengenai unsur intrinsik. Namun sebelumnya Ibu sudah menyiapkan PowerPoint mengenai penjelasan unsur intrinsik. Yuk simak bersama-sama. Di sini kita lihat nih, slide pertama, unsur intrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam agar pembaca lebih bisa membayangkan apa yang diceritakan di dalamnya. Tapi harus diingat ya, unsur intrinsik bukan hanya untuk cerita cerpen, melainkan bisa film, teater. Unsur intrinsik itu ada berapa sih, Bu? Unsur intrinsik itu ada 6. Yuk, kita sebutkan juga, jelaskan. Dengerin ya. Untuk yang pertama, ada tema nih. Tema adalah merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerita atau drama. Untuk kedua, ada tokoh. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita, fiksi atau drama. Ketiga, penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku dalam novel. Penokoh ini ada 3 juga. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh utama. Kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang. Ketiga, tokoh tritagonis, itu tokoh pembantu. Untuk keempat ada latar atau setting. Dalam latar terdiri itu meliputi tempat, waktu, peristiwa yang terjadi dalam cerita. Kelima, ada sudut pandang. Adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan cerita. Keenam, yaitu amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada orang yang membaca atau yang menonton. Nah, penjelasannya sudah, kita ke slide. Mari memahami bersama. Di sini juga Ibu bagian spesial itu di sini. Untuk pertama di sini Ibu menyediakan sebuah gambar burung dengan tulisan Malin Kundang. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, menurut kalian nih, tulisan Malin Kundang itu termasuk judul atau tema ya? Nah, jawaban itu adalah judul. Kenapa judul? Karena judul nama yang digunakan buku untuk mendeskripsikan isi buku tersebut. Kalau tema tadi kan unsur intrinsik sudah dijelaskan ya. Tema adalah ide dasar cerita. Kita bisa lihat nih, ada 2 gambar. Di sini temanya. Kenapa? Karena 2 gambar ini mendeskripsikan tentang seorang anak bernama Malin Kundang yang tidak mau mengakui ibunya dikarenakan malu akibat pakaiannya ibunya lusuh, tidak terawat. Akhirnya pun Malin Kundang mendorong ibunya tanpa merasa apa yang dilakukan itu salah. Di situ temanya seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Selanjutnya slide ketiga. Di sini ada 3 gambar. Untuk yang pertama ada ibu, ada Malin, istri Malin, dan Nakoda. Itu tokoh dari cerita Malin Kundang. Slide keempat, kita akan membahas penokohan. Di sini ada 3 gambar dan 4 tokoh.
masih ada Ibu Malin, istri Malin, nahkodah Malin. Untuk pertama ada Ibu Malin. Kita bahas nih Ibu Malin. Ibu Malin dibuat pengarang adalah tokoh yang baik, penyayang, perhatian, cemas, dan khawatir. Bersifat protagonis adalah tokoh yang baik hati, itu protagonis. Untuk kedua nih ada Malin. Malin penokohnya apa? Malin itu penokohnya sombong dan angkuh, yaitu antagonis. Ketiga ada istri Malin, penokohnya antagonis sama dengan Malin. Dan keempat, nahkoda kapal, memiliki sifat baik hati dikarenakan ia mau menolong Malin dan memperbolehkan Malin untuk menaiki kapalnya untuk menyeberang sungai, menyeberang samudra ke kota. Penokohnya tritagonis, tokoh pembantu. Nah, slide kelima kita akan membahas tentang latar nih. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Kita lihat nih gambar yang sudah disediakan sama Ibu. Kita akan membahas latar tempat. Latar tuh ada 3 ya. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kita akan membahas latar tempat dahulu. Di sini Ibu menyediakan gambar di mana ada lingkaran yang Ibu lingkarkan itu kapal. Kapal adalah peristiwa di mana Malin dengan nahkoda pergi ke kota melewat lautan. Dan ada pantai di mana peristiwa terjadinya cerita tersebut di tepi pantai. Dan ada rumah Malin. Slide selanjutnya di sini ada di mana Malin dengan Ibu Malin melakukan obrolan di dalam rumah Malin. Selanjutnya ada pasar di mana Ibu Malin membeli ikan untuk mereka makan. Slide ke-6 yaitu ada latar waktu. Kita lihat nih gambar pertama. Gambar pertama bisa dengan contoh seperti ini. Di pagi hari Malin memancing, seperti itu. Untuk siang kita lihat slide gambar selanjutnya. Siang hari Malin pulang dari pasar. Slide selanjutnya sore. Sore hari baru saja Ibu Malin membawakan sebuah sup ikan untuk Malin. Malam, contohnya malam hari waktunya tidur Malin dan ibunya, atau tengah malam. Seperti itu latar waktu. Latar suasananya, latar suasananya Ibu juga memberikan gambar. Untuk pertama ada gambar Ibu Malin, di mana Ibu Malin merasa bahagia karena tak lama lagi Malin akan pulang ke desanya tersebut. Letak bahagia itu termasuk latar suasana. Untuk kedua ada gambar di mana Ibu Malin merasa sedih dikarenakan Malin ingin pergi merantau. Di situ terlihat latarnya sedih. Gambar ketiga, latar suasananya dengan adegan di mana Malin marah-marah kepada ibunya, di mana dia tidak mau mengakui ibunya dikarenakan berpakaian lusuh. Marah-marah termasuk latar suasana. Sekian dari Ibu, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu berikan dan mengerti mengenai ilustrasi gambar tentang Malin Kundang. Kita cari unsur inskripsinya. Terima kasih sudah menyimak Ibu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.